Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisni Adila Aziza NIM G1B019020, siap melaksanakan video penugasan OSCE Block Basic Surgical Science. Pertama-tama, melepas semua barang pribadi seperti cincin, gelang, dan jam tangan, memakai baju scrub dan boots di ruang ganti, memastikan semua ukuran APD sesuai, melakukan kebersihan tangan 6 langkah WHO dengan hitungan 4000, basahi tangan hingga pergelangan tangan di bawah air mengalir, ambil sabun antiseptik, gosok kedua telapak tangan secara bergantian, gosok sela-sela jari tangan dari bagian punggung tangan kanan dan kiri secara bergantian, gosok sela-sela jari tangan dari bagian telapak tangan, gosokkan jari bagian luar dengan telapak tangan yang berlawanan, lakukan dengan jari saling terkunci. Gosok bagian ibu jari menggunakan telapak tangan dengan arah memutar secara bergantian. Gosok bagian telapak tangan menggunakan jari dengan gerakan memutar. Lakukan bergantian tangan kanan dan kiri. Basuh tangan di bawah air mengalir dengan mengulang 6 langkah cuci tangan WHO, telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, gerakan tangan saling mengunci, menggosok ibu jari, menggosok telapak tangan dengan kuku-kuku jari secara bergantian. Mengambil paper towel dan mengeringkan tangan menggunakan paper towel, lalu matikan air menggunakan paper towel. Memulai menggunakan APD. Pertama, menggunakan sarung tangan lapis pertama. Memakai coverall, memakai masker lapis pertama, memakai masker lapis kedua, adaptasikan masker dengan baik, memakai kacamata pelindung, memakai pelindung wajah atau face shield, memakai penutup kepala atau nurse cap yang menutupi leher dan sisi kepala, memakai jubah kedap air,
Memakai sarung tangan steril lapis kedua. Memastikan APD siap digunakan. Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya Dr. Gigi Wisni yang sedang bertugas pada hari ini. Ini dengan Mbak siapa? Mbaknya, berapa usianya Mbak? 22 tahun ya. Mbaknya ada yang bisa saya bantu? Oh, jadi mbaknya mau dicabut gigi karena sudah berlubang besar. Oke, saat ini selain gigi yang dikeluhkan, apakah ada keluhan lain lagi? Ya, mbaknya kapan terakhir kali ke dokter gigi? Beberapa hari yang lalu dan sudah diberi obat dari puskesmas untuk persiapan cabut ya. Obatnya sudah habis ya? Mbak sebelumnya pernah dicabut gigi. Nah, ketika itu apakah terjadi masalah atau baik-baik saja? Sikat giginya rutin ya, Mbak? Oke. Mbak ada penyakit yang sedang atau pernah diderita seperti hipertensi, diabetes, atau pernah dirawat di rumah sakit? Apakah ada riwayat alergi obat atau makanan? Tidak ya? Keluarga semuanya sehat, Mbak, atau ada yang memiliki penyakit keturunan? Saat ini kegiatannya Mbak apa? Mbaknya ada kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti merokok atau barangkali menginang dan menggigit-gigit lidah? Tidak ada ya? Oke, baik. Ya mbaknya, sekarang saya periksa dulu keadaan umumnya seperti suhu tubuh dan tekanan darahnya ya. Setelah itu nanti mbaknya duduk di kursi gigi, kemudian akan saya periksa terlebih dahulu. Setelah itu kalau misalnya hari ini bisa cabut, mbaknya tanda tangani dulu surat persetujuan untuk pencabutannya ya. Persiapan SPED injeksi. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Siapkan SPED 3 cc steril, buka, lalu kencangkan jarum dengan penutup yang terpasang. Simpan jarum. Siapkan anestetikum. Jika cairan masih ada di ujung ampul, putarkan ampul hingga semua cairan turun ke bagian badan ampul. Siapkan kasa steril, lilitkan pada leher ampul. Patahkan leher ampul menggunakan kasa yang dililitkan tersebut. Ampul yang telah terbuka dipegang dengan tangan kiri. Gunakan jempol dan telunjuk tangan kanan untuk melepaskan cap SPED. Masukkan jarum ke dalam ampul yang telah dipatahkan dalam posisi terbalik kemiringan 45 derajat. Tarik plunger sampai seluruh anestetikum menempati barrel SPED. Buang botol ampul ke dalam limbah medis. SPED dalam posisi jarum menghadap atas, lakukan gerakan ketuk ringan pada barel untuk mengumpulkan udara. Kemudian tekan plunger untuk mendorong udara keluar sehingga barel terisi penuh oleh anestetikum tanpa udara yang terjebak. SPED siap untuk diinjeksi, tutupkan cap pada jarum dan simpan pada area yang aman sebelum digunakan. Pertama, pastikan semua alat dan bahan telah siap. Posisi operator berada pada arah jam 8 dan menghadap pasien. Instruksikan pasien untuk membuka mulut selebar mungkin dengan oklusal mandibula sejajar lantai. Mbak, boleh dibuka mulutnya ya. Aplikasikan antiseptik di daerah trigonum retromolar.
serta pada mukobucofold gigi 36. Retraksi pipi pasien, lalu palpasi linea oblik eksterna, kemudian digeser untuk mencari linea oblik interna. Ujung kuku berada di antara linea oblik eksterna dan interna, dan itu merupakan titik injeksi untuk blok mandibula. Lepas cap, jarum diinjeksikan dari arah kontralateral hingga menyentuh tulang. Pindahkan spet ke regio yang akan dianestesi hingga segmen premolar. Kemudian susuri tulang, kira-kira sedalam 10-15 mm secara perlahan. Pindahkan spet ke arah kontralateral hingga regio C, aspirasi negatif, kemudian deponir anestetikum secara perlahan sebanyak 1 cc untuk menganestesi nervus alveolar inferior. Tarik spet hingga menyisakan 5 mm jarum di dalam, pindahkan spet ke regio yang akan dianestesi, fiksasi, aspirasi. Jika aspirasi negatif, deponir anestesi secara perlahan sebanyak 0,5 cc. Setelah itu, tarik spet secara perlahan. Untuk menganestesi nervus buccalis longus, insersikan jarum di sisi bukal apeks gigi yang akan dianestesi dengan bevel menghadap tulang dan sudut antar jarum dengan permukaan mukosa sekitar 30 hingga 45 derajat. Fiksasi spet, lakukan aspirasi negatif, kemudian deponir sebanyak 0,5 cc. Tarik spet secara perlahan. Setelah itu, tunggu selama kurang lebih 10 menit hingga anestesi bekerja secara penuh.
Mbak, jadi tadi setelah giginya dicabut sempat terjadi perdarahan, tapi alhamdulillah bisa ditangani dengan penjahitan. Setelah ini Mbak tunggu dulu di ruang tunggu selama 30 menit untuk saya evaluasi perdarahannya ya. Mbak bisa menebus obat dulu di depan, ini saya resepkan. Pertama, ada antibiotiknya dalam bentuk tablet, diminum 3 kali sehari, setiap 8 jam, diminumnya sekitar 1-2 jam setelah makan dan harus dihabiskan. Kemudian untuk obat anti nyerinya diminum 3 kali sehari juga setiap 8 jam, 1-2 jam setelah makan. Jika nyerinya sudah tidak ada, konsumsi obat ini dihentikan ya. Kemudian ini juga ada vitamin K untuk mengurangi perdarahannya, diminum 1 kali sehari bisa sebelum atau sesudah makan. Obatnya dikunyah atau dibiarkan larut di dalam mulut. Konsumsinya dihentikan jika sudah tidak ada lagi keluar darah bersama air ludah. Kemudian, kalau setelah penggunaan obat ini timbul mual, muntah, gatal, sesak, atau keluhan lain, konsumsi obatnya dihentikan. Lalu, segera ke klinik terdekat atau hubungi nomor ini. Nah, ini untuk pantangan-pantangannya setelah dicabut gigi ya. Kalau misalnya ada kebiasaan merokoknya dihentikan dulu. Tidak sering meludah, berkumur, atau menghisap-hisap air ludah. Tidak minum menggunakan sedotan. Kemudian makan makanan yang lunak dulu, hindari dan jangan makan makanan yang panas atau dingin, serta pedas. Kemudian tidak memainkan bekas pencabutan dengan lidah, dan kalau makan pakai sisi yang sebelahnya dulu yang tidak dicabut tadi. Nah, untuk mengurangi pembengkakan, bisa dikompres dulu dengan air dingin di 24 jam pertama, kemudian bisa dikompres dengan air hangat di 24 jam kedua untuk mempercepat penyembuhannya. Kemudian setelah 14 hari Mbak datang lagi ke sini untuk melepas benang jahitannya. Sekalian saya lihat lagi area bekas pencabutannya tadi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya baik, semoga lekas sembuh ya Mbak. Bisa ditunggu dulu selama 30 menit di ruang tunggu. Silakan.